Pada malam 26 Mei tahun 1952 di Jakarta, DN Aidit mewakili mengucapkan terima kasih kepada wakil buruh, petani, terpelajar, dan tokoh revolusioner yang hadir merayakan ulang tahun PKI ke-32, yang memuji ketabahan mereka dalam perjuangan demi Indonesia baru, kemerdekaan sejati, demokrasi, dan perdamaian abadi. Aidit mengatakan bahwa di Indonesia masih terbagi kelas sosial. Wajar jika ada banyak partai politik karena setiap kelompok punya partai politik tersendiri untuk berjuang. PKI anggap ini normal dan dilindungi undang-undang, tapi jumlah partai terlalu banyak, yaitu 27 yang resmi pada tahun 1951 dan banyak yang tujuannya mirip. Jadi seharusnya bersatu karena sejarah akan mendorong hal itu. PKI juga tidak ikut campur urusan dalam partai lain, tapi aktif ajak untuk jujur kerjasama dan bangun persatuan nasional serta persatuan kecil di kalangan buruh, petani, terpelajar, seniman, perempuan, pemuda, dan lain-lain. Kerjasama harus jujur, tetap boleh kritik sopan terhadap kesalahan, karena seiring pemimpin atas bertentangan dengan anggota bawahnya. Contohnya adalah terima perjanjian luar negeri seperti KMB dan MSA yang merugikan rakyat tanpa tanya anggotanya, atau peraturan nomor 16 Teja Sukmana yang telah manah susahkan buruhnya sendiri. Kedua, Aidit serang keras partai yang mengaku sosialis atau Marxis seperti PSI, Partai Buruh, dan Murba. Sejak tahun 1920, kata sosialisme populer. Banyak partai pakai kata-kata tersebut hanya untuk tarik massa, padahal palsu, mirip Hitler atau Mussolini yang bilang diri sosialis tapi fasis. Pemimpin sosialis kanan ini pecah belah buruh, jadi agen majikan dan imperialis Amerika, mengejek pergerakan perdamaian dan ikut membuat negara lebih otoriter. Contoh nyata pada provokasi Agustus 1951, serta merusak persatuan nasional seperti tolak tanda tangan pernyataan bersama Hari Kebangkitan Nasional pada tahun 1952. Tugas komunis ini adalah melawan mereka dengan keras tanpa ampun, tapi jangan samakan dengan anggota bawah mereka yang biasanya baik dan progresif. Mengajak mereka bentuk persatuan di mana saja sambil mengkritik tegas pemimpin atas. Dengan begitu PKI bisa tunjuk siapa sosialis sungguhan dan dorong rakyat bersatu demi perdamaian, demokrasi, serta kemerdekaan. Selamat siang, perkenalkan saya Johannes, mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 dengan NIM 13125000259. Pada hari ini saya akan menjelaskan apa makna demokrasi dalam ideologi komunisme berdasarkan buku dari DN Aidit yang berjudul Menempuh Jalan Rakyat. Demokrasi adalah kata yang sering diperdebatkan, direbut maknanya, dan diisi dengan muatan politik yang berbeda-beda oleh berbagai kekuatan ideologi. Dalam buku yang disampaikan oleh DN Aidit pada peringatan 32 tahun Partai Komunis Indonesia tahun 1952, demokrasi tidak hanya sekedar sistem politik, tetapi merupakan alat perjuangan kelas yang fundamental. Bagi Aidit sendiri, demokrasi dalam ideologi komunisme adalah demokrasi yang berpihak, bukan kepada semua orang, melainkan kepada rakyat yang bekerja, yang tertindas, dan yang berjuang melawan imperialisme. Yang pertama, saya akan membahas tentang demokrasi bagi rakyat, diktator bagi musuh rakyat. Aidit secara tegas menolak tuduhan bahwa PKI anti demokrasi. Sebaliknya, ia menjelaskan bahwa PKI justru menginginkan bentuk demokrasi yang lebih radikal dan substansial. Diktator demokrasi rakyat. Konsep ini terdiri dari dua sisi yang tidak terpisahkan, yaitu yang pertama adalah demokrasi bagi rakyat. Hak berbicara, berserikat, dan berpartisipasi politik diberikan sepenuhnya kepada kaum buruh, tani, burjuasi nasional progresif, kaum intelektual, dan semua golongan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Yang kedua, diktator terhadap musuh rakyat. Hak-hak politik dicabut dari kaum reaksioner, yaitu imperialis, tuan tanah besar, komparator, dan agen asing yang dianggap menghisap rakyat. Aidit juga menyatakan bahwa sistem demokrasi yang digendaki oleh PKI ialah sistem demokrasi yang dilaksanakan di antara rakyat kepada rakyat, diberikan hak berbicara,
hak berserikat dan berkumpul. Hak memilih hanya diberikan kepada rakyat dan tidak diberikan kepada kaum reaksioner. Selanjutnya, demokrasi sebagai alat perjuangan kelas dan fond persatuan nasional. Demokrasi dalam pandangan Aidit tidak bisa dipisahkan dari perjuangan kelas. PKI tidak menolak kerjasama dengan partai lain, tetapi dengan syarat kerjasama itu harus ditujukan untuk membangun front persatuan nasional, melawan imperialisme dan kolonialisme. Aidit juga menekankan bahwa PKI akan mengkritik sikap dan kebijakan partai lain yang dianggap salah, terutama yang disebut kaum sosialis kanan, yang dianggap sebagai agen imperialis, yang memecah belah gerakan rakyat. Front Persatuan Nasional ini meliputi kaum buruh, kaum tani, kaum terpelajar, pengusaha nasional, dan kaum seniman. Berikutnya, demokrasi versus oportunisme dan imperialisme. Aidit mengkritik keras partai-partai yang mengaku sosialis atau demokrat, tetapi justru berkolaborasi dengan imperialis. Bagi PKI, demokrasi yang sejati harus berjalan seiring dengan perjuangan melawan imperialisme Amerika Belanda, serta menolak segala bentuk intervensi asing. Dalam pandangan Aidit, demokrasi yang tidak anti-imperialis adalah demokrasi yang kosong, hanya alat untuk melanggengkan penindasan. Demokrasi dalam konteks nasional dan internasional. Bagi PKI, demokrasi juga terkait erat dengan kedaulatan nasional. Aidit menolak anggapan bahwa PKI adalah agen Moskow. Ia menyatakan bahwa PKI ialah Partai Indonesia yang mandiri, tetapi secara ideologis berpihak kepada Uni Soviet dan negara-negara demokrasi rakyat karena mereka dianggap sebagai kekuatan perdamaian dan anti-imperialis. Bagi Aidit, orientasi ke Soviet bukan berarti meniru bentuk negaranya secara membabi buta, melainkan belajar dari semangat perjuangannya melawan imperialisme. Di tingkat internasional, PKI mendukung perdamaian dunia dan menentang perang yang dipicu oleh imperialis. Demokrasi dalam konteks ini berarti hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa intervensi asing. Kesimpulan, demokrasi sebagai jalan menuju sosialisme. Demokrasi dalam ideologi komunisme versi Aidit bukanlah tujuan akhir, tetapi jalan menuju sosialisme. Ia adalah alat untuk mengkonsolidasi rakyat, menghancurkan kekuatan reaksioner, dan membangun masyarakat baru yang adil. Aidit meyakini bahwa tanpa demokrasi rakyat yang memberi suara pada mayoritas pekerja, tidak mungkin tercapai transformasi sosial menuju sosialisme. Sekian analisa saya terhadap buku dari D.N. Aidit yang berjudul Menempuh Jalan Rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Prasetyo Budiono dengan NIM 131250028, di mana hari ini saya kebagian mendapatkan dalam pembahasan tentang komunisme dan ideologinya, yaitu kita mengambil dari jurnal dari program studi sejarah tentunya, yaitu di mana menurut Bayu Ananto Wibowo, yaitu bahwa tujuan untuk meneliti tentang ideologi komunis ini di dalam Indonesia itu untuk mengetahui mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis, di mana bahwa perkembangan ideologi komunis di Indonesia itu mempunyai organisasi yang memiliki banyak pengikut, di mana golongan muda selain itu tokoh mereka memperoleh pemahaman komunis melalui seorang tokoh dari luar Indonesia. Tentunya di komunis ini dimulai populer dibenarkan oleh setelah revolusi di tahun 1830 di Prancis, di mana gerakan revolusi ini menghendaki perubahan pada pemerintahan yang bersifat parlementer dan dihapuskan adanya raja, di mana sistem republik dan Louis Philippe diangkat sebagai raja. Hal tersebut melahirkan munculnya segelombang perkumpulan revolusioner rahasia di Paris pada tahun 1930 sampai 1940. Istilah komunis ini juga sebagai gerakan atau ideologi yang digunakan oleh golongan sosialis yang tergolong di militan, contohnya itu Marx dan Engels, bahwa istilah dari karya mereka yang disebut dengan manifesto komunis. Komunis memberikan pengertian yang revolusioner,
di mana memperlihatkan kemauan untuk bersama dalam arti itu hak milik dan dalam hal menikmati sesuatu. Pemikiran Karl Marx kemudian dikembangkan oleh Engels dan Lenin yang kemudian disebut dengan ideologi sosialisme komunisme pada tahun Nazir 2001. Jika sosialisme lebih pada sistem ekonomi yang mengutamakan kolektivisme dengan titik ekstrim menghapuskan hak milik pribadi, komunisme lebih merujuk pada sistem di mana politik yang mengutamakan hak-hak komunal, bukan hak-hak sipil dan politik individu. Komunisme juga dalam satunya mempunyai macam-macam di dalam ideologi politik, di mana di berbagai negara akar pemikiran ideologi komunis berasal dari konsep yang diusung oleh Karl Marx dan Friedrich Engels yang menjelaskan mengenai salah satu bentuk dari perjuangan kelas proletar terhadap kelas borjuis di Eropa, terutama dalam konteks masyarakat industri. Dengan kata lain, ideologi komunis merupakan reaksi terhadap masyarakat kapitalis yang berkembang sebelum, yaitu pada abad 19 yang merupakan produk dari masyarakat liberal. Di mana asumsi bahwa ideopolitik yaitu seperangkat gagasan yang mengarah pada tujuan, harapan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dan lembaga pemerintah. Dengan demikian, komunisme itu merekam sebagai ideologi politik, yaitu suatu negara menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara rakyatnya dan warga suatu negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dikarenakan itu, masyarakat tanpa kelas diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Manifesto Komunis yang diterbitkan pada tahun 1848 adalah merupakan ajaran-ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels dipandang sebagai sumber pokok pemikiran komunis. Sumber lain yang mempunyai pengaruh besar adalah ajaran Lenin, di mana ajaran ini itu merupakan perombakan dan penambahan ajaran terhadap Karl Marx dan Engels. Salah satu dari perombakan terhadap ajaran paling penting yang dilakukan oleh Lenin adalah konsepnya pemimpin. Tentunya hari ini kita membahas contohnya, yaitu yang pertama itu tokoh komunis dunia. Contohnya seperti di Karl Marx di tahun 1970 sampai 1831. Di abad ke-19 membuka lembaran sejarah kejayaan Jerman dengan lahirnya manusia besar dunia yang memiliki pengaruh yang langgeng dan kuat dalam sejarah kehidupan manusia. Kekuatan pengaruh intelektualnya telah menjadi fenomena global saat ini. Salah satu kontribusi besarnya adalah konsep perjuangan kelas yang mengkatalisasi para pekerja untuk berdiri membela hak dan kebebasan mereka sehingga mereka bisa tetap menunggang kuda. Akibatnya ajaran Marxis ini telah menjadi dasar perjuangan kelas pekerja hampir seluruh dunia. Masyarakat komunis ini bahwa Marx adalah orang tanpa kelas, namun damai dan disiplin diri yang melihat pekerjaan sebagai sumber kebahagiaan, dibebaskan dari kegagasan apakah pekerjaan dilihat dari segi keuntungan dan kepentingan pribadi. Pada kembali di 2020, pekerja merupakan sumber dari segalanya, sumber orang kebahagiaan serta kegembiraan. Orang pekerja bukan untuk memenuhi nafkah, melainkan panggilan hati. Oleh sebab itu, selayaknya tiap-tiap orang menjalani peran sesuai dengan kesanggupannya. Karena saat itu di tingkat produksi telah demikian melimpah, maka pendapatan melainkan berdasar pada keperluan tiap-tiap individu. Kemajuan teknologi telah kemungkinan segala kemudahan, maka baginya tidak ada lagi perbedaan kerja otak dan otot, sebab pembagian bukan lagi berdasarkan jenis melainkan berdasarkan keperluan hidup masing-masing individu. Setelah terjadi revolusi politik kaum borjuis Prancis dan revolusi industri di Inggris, menghantarkan kaum borjuis berkuasa dalam bidang politik dan ekonomi. Perkembangan ekonomi kapitalis sangat cepat seiring pula perkembangan industri. Namun akibatnya ialah jurang semakin lebar antara kaum kapitalis yang kaya raya dengan rakyat jelata yang miskin. Dalam keadaan sosial yang demikian itu, Marx bangkit dengan pikiran-pikiran yang penuh kritik terhadap keadaan sosial yang semakin kacau. Karl Marx dengan tegas menyatakan bahwa kesadaran sosial itu dilahirkan dari keadaan sosial. Kesadaran sosial yaitu ide, gagasan, dan pikiran yang ada pada manusia. Itu adalah merupakan realisasi dari interaksi antar manusia dalam kegiatan memproduksi barang-barang material atau dalam keadaan sosialnya atau dalam kehidupan realnya. Menurutnya, untuk melakukan perubahan menuju masyarakat sosialis yang kemudian menuju masyarakat komunis yang tanpa kelas atau unclasses,
Diperlukan adanya sebuah revolusi. Revolusi yang digambarkan menurut Marx mengalami dua tahapan. Pertama yaitu revolusi yang dipelopori oleh kelas borjuis untuk menghancurkan kelas feodal. Dan yang kedua adalah revolusi yang dilakukan oleh kelas pekerja dalam usaha menghancurkan kelas borjuis. Pada revolusi tahap pertama, kaum pekerja tidak tinggal diam. Mereka membantu kaum borjuis untuk menghancurkan golongan feodal. Dan pada tahap kedua, kaum pekerja akan melakukan revolusi untuk menghancurkan kelas borjuis. Pada tahap transisi dari masyarakat kapitalis menuju tahap komunisme, kekuasaan dilaksanakan oleh kelas pekerja dengan menggunakan sistem kekuasaan yang disebut proletar. Diktator ini diperlukan untuk menghancurkan sisa-sisa borjuis agar kelas pekerja memegang kendali sistem pemerintahan untuk keseluruhan masyarakat. Kekuasaan harus dipegang oleh kaum komunis yang merupakan komune yang termaju atau paling tangguh dan yang paling memahami kondisi garis perjuangan. Bagi Marx, lahirnya kelas itu tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah dalam tahapan perkembangan kapitalis, dan pada akhirnya dengan adanya kemauan dari kelas proletariat untuk mengubah nasib mereka. Di mana melahirkan revolusi di mana kaum proletar yang mengendalikan kekuasaan secara diktator. Tindakan diktator itu merupakan bagian dari revolusi guna menghancurkan sisa-sisa kaum borjuis dan menuju tahap transisi yang puncaknya akan tercipta suatu masyarakat yang tanpa kelas. Suatu masyarakat kapitalis akan tumbuh dan terus bertumbuh hingga akhirnya berhenti bertumbuh karena mengakibatkan kesengsaraan misal. Sehingga muncullah, kesengsaraan massal mungkin, sehingga muncullah suatu perubahan masyarakat yang disebut dengan revolusi. Sementara itu, agama juga mempengaruhi kelas sosial bagi Marx, yaitu contohnya dalam agama adalah the opium of people, yang mana agama tidak menjadikan manusia menjadi dirinya sendiri, melainkan menjadi sesuatu yang berada di luar dirinya, yang menyebabkan manusia yang dengan agama menjadi makhluk terasing dari dirinya sendiri. Agama adalah sumber keterangsingan manusia. Agama harus dilenyapkan karena agama merupakan alam kaum borjuis kapitalis untuk mengeksploitasi kelas pekerja. Agama pada masanya dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan kaum borjuis atau lelaya digunakan agar rakyat tidak melakukan perlawanan dan pemberontakan. Rakyat dibiarkan terlena agar tunduk patuh atas penguasa. Dengan kata lain, agama adalah produk dari perbedaan kelas. Selama perbedaan kelas ada, maka agama akan tetap ada. Marx percaya bahwa agama adalah jebakan bagi kelas penguasa untuk menjebak proletariat. Ia percaya bahwa agama secara otomatis akan hilang jika perbedaan-perbedaan ini dihilangkan. Lalu yang kedua yaitu Friedrich Engels pada tahun 1820-1895. Di mana Friedrich Engels ini dikenal sebagai juru tulisnya Karl Marx. Dia menganggap bahwa tugasnya hanya mengumpulkan, mengetik ulang, dan menawarkan di karangan Marx kepada penerbit. Sumbangsi lainnya tidak lebih dari penyokong dana bulanan supaya keluarga Marx tetap bisa hidup sementara. Marx terus melanjutkan kerja intelektualnya. Namun, sejatinya jika tanpa Engels, pemikiran Marx akan cacat untuk dipahami. Bahkan Vladimir Lenin beranggapan bahwa mustahil memahami Marxisme atau menghadirkan gambaran komplit atasnya tanpa akrab dengan semua tulisan Engels. Seberapa mustahilnya perkiraan Lenin itu hanya bisa diketahui apabila kita memulai mengakrabi tulisan-tulisan Engels itu sendiri. Sementara itu, bagi Engels, istilah komunis itu tidak terlalu mengandung suatu pemikiran yang utopis sebagai Marx yang seakan mendalilkan bahwa komunis sebagai satu-satunya cara pemecahan masalah aliansi manusia yang diciptakan oleh kapitalisme. Komunisme bagi Marx merupakan penghapusan yang pasti atas hal milik pribadi dan aliansi sendiri manusia, karena merupakan pemberian yang nyata atas hakikat kemanusiaan oleh dan untuk manusia. Komunisme sebagai naturalisme yang telah berkembang secara sempurna merupakan sebuah humanisme dan sebagai sempurna merupakan sebuah naturalisme. Engels lebih menghubungkan istilah tersebut dengan perjuangan, di mana kelas pekerja konsepsi materialis diri sejarah. Engels mengemukakan bahwa bila tiba suatu waktu ketika kelas soal lenyap, maka kekuasaan politik pun akan lenyap.
Engel yang merupakan seorang profesor dan filsuf, berpengaruh di Jerman sangat dikenal dengan filsafat dialektikanya untuk memahami suatu sejarah. Ia mengungkapkan pernah ada suatu masa masyarakat tanpa negara dan tanpa memiliki pengetahuan tentang negara dan kekuasaannya. Pada tingkat tertentu, dari tahapan ekonomi yang berhubungan dengan terpecahnya masyarakat menjadi kelas-kelas, negara pun hadir sebagai sebuah kebutuhan. Kemudian, dalam tahap perkembangan produksi di mana kelas-kelas menjadi suatu kebutuhan sekaligus atau penghalang, yang baik bagi produksi kelas-kelas tersebut akan dianjurkan oleh sebuah gerakan revolusioner yang bersifat komunal. Bersama dengan hilangnya kelas-kelas tersebut, maka negara pun lenyap sebagai telah dijelaskan di atas mengenai buku Marx, The Angel of the Bourgeois, The Manifesto of the Communist Party. Tidak seperti Marx yang diterima gagasan sosialisme dari dunia filsafatnya yang canggih, Engels memeluk sosialisme karena berhadapan langsung dengan kenyataan empiris bagaimana kapitalisme bekerja. Bahkan sejak masa remajanya, di Wuppertal perjumpaannya dengan sosialisme ternyata tidak terbatas dengan kantong permukiman kelas pekerja yang berhadapan dengan kapitalisme. Terbitan resmi laporan Inspektorat Kesehatan dan Kesehatan Lapangan Kehidupan kaum pekerja. Dibacanya dengan seksama sepanjang 1842-1844. Hasil penyelidikan ini dianggap untuk diberikan sebagai sebuah buku. Lalu yang terakhir yaitu Vladimir Lenin. Vladimir Lenin atau Vladimir Ilyich Lenin adalah yaitu sosialis komunisme yang menganut paham Marxisme secara praktis, di mana pemikiran-pemikiran ini dari Lenin memiliki dampak yang besar bagi Rusia, perkembangan pola pikir kaum buruh maupun ajaran komunisme itu sendiri, di mana pemikiran itu terwujud dalam sebuah peristiwa Bolshevik, yaitu revolusi yang terjadi pada bulan Oktober 1917, yang merupakan bentuk perlawanan dan kejenuhan rakyat kaum proletar dan buruh terhadap pemerintahan feodal yang dijalankan oleh Tsar sebagai bentuk pemerintahan yang berlaku saat itu di Rusia. Rakyat kecil atau proletar dan kaum buruh tersebut merasa tidak diperhatikan nasibnya oleh Tsar, namun kaum proletar tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan revolusi. Hal itu menimbulkan pemikiran-pemikiran kritis dari golongan intelijensia untuk melakukan revolusi. Meskipun begitu, Rusia sedang mengalami fase kapitalis dan itu menurut kaum intelijensia adalah faktor penghambat munculnya sebuah revolusi sosial, dikarenakan kapitalis berkembang dengan pesat akan lebih baik apabila revolusi sosial segar dilakukan. Lenin yaitu salah satu dari golongan tersebut, bahkan nanti akan menjadi pemimpin gerakan pemikiran bagaimana harusnya revolusi itu dijalankan dan konsep negara seperti apakah yang akan dibentuk setelah revolusi itu terjadi. Terima kasih telah mendengarkan. Saya Adi Prasetyo. Sekian, terima kasih. Jadi komunisme itu berakar dari pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels yang menekankan perjuangan kelas antara proletariat dan bourgeois serta cita-cita masyarakat tanpa kelas. Pemikiran ini kemudian dikembangkan secara praktis oleh Vladimir Lenin melalui revolusi Bolshevik pada tahun 1917 yang menjadikan komunisme sebagai ideologi negara dan model perjuangan revolusioner. Nah, perkembangan komunisme di Indonesia itu terjadi pada awal abad ke-20 dalam konteks kolonialisme Hindia Belanda. Ide-ide komunis masuk melalui tokoh-tokoh dari luar negeri seperti Hans Sneevliet dan berkembang melalui organisasi pergerakan, khususnya Serikat Islam Semarang. Konflik internal SI melahirkan perpecahan antara SI Merah dan SI Putih yang akhirnya berujung pada berdirinya Partai Komunis Indonesia pada tahun 1921. Media massa yang bergerak dan gerakan buruh menjadi sarana penting penyebaran ideologi komunis di kalangan rakyat dan pemuda.